Indonesia ini dengan caranya kita ya. Iya. Ternyata kekayaan kita tuh luar biasa sebetulnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar mementingkan kepentingan bangsa dan negara, kita ini kaya raya. Kenapa? Cuman sekarang ini kan banyak oknum-oknum yang memperkaya. Kita punya musim dua, musim panas dan musim penghujan. Bagaimana kalau panas nggak kekeringan, kalau hujan tidak kebanjiran? Betul. Nah, di pinggiran pantai itu bikin bunker-bunker air pakai tangki-tangki yang besar-besar. Nah, jadi air bisa kita sedot. Nah, buat di wilayah tengah kita bikin bunker-bunker air. Ya Yos ya? Ya. Nah, kita gali, kita bikin bunker air. Nanti di atas bunker air itu bisa kita bikin kantornya Mabes TNI lah, Mabes Polri lah, kantor pemerintahan. Nah, jadi pemanfaatan lahan. Kita ini tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu kayanya Indonesia. Cuman sementara ini kan kebanyakan bekerja ya ini karena program-program yang tidak jelas. Kenapa? Kadang program-program itu ujung-ujung menghabiskan anggaran tiap tahun. Jalan sudah bagus dihancurin. Nah, ini kenapa? Itu kan ya rakyat pun tahu jangan dibodohin terus. Jadi daripada uangnya buat itu, mbok pakai yang lain, anak yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa. Yang dikelola negara ini satu nih benar-benar gitu. Jadi jangan pakai dari A, B, C, jangan. Jadi kalau kayak gitu benar ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara gitu kan. Jadi nggak ada tuh anak-anak gelandangan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nggak ada. Karena diperhatikan negara secara penuh Iya, kan karena gitu. malu sama bangsa asing kita. Ada pengemis, ada Pak Oga. Ini sekarang apa fungsinya polisi? Apa fungsi lampu merah? Tiap perapatan ada Pak Ogahnya. Oh banget kita udah ketinggalan. Singapura hari ini menggunakan CCTV. Nah kalau di kita ini kan masih padat karya. Ini sebenarnya harus ada sesuatu yang baru, cara berpikir yang baru, gaya hidup yang baru, gitu kan. Terus kemudian ada apa tindakan-tindakan yang baru. Tuh. Tidak itu melulu. 20 tahun reformasi saya pikir masih itu melulu, sehingga perkembangannya masih sangat jauh tertinggal. Kita masih sangat asik untuk saling menyalahkan ya. Wah, iya. 78 tahun kita merdeka masih saling menyalahkan. Harusnya tuh kita nih saat ini saling berbagi, Saling berbagi, saling Iya, membantu. bukan saling menyakiti, apalagi mencaci maki ya. Harusnya saling mengisi kan Saling gitu. mengisi harusnya. Oh ini ada yang bergerak kayak gini, kekurangan logistik, yuk kita bantu yuk. Persaingannya bukan sesama kita, tapi persaingannya kita dengan negara-negara lain. Nah kalau sekarang itu kan negara lain nggak ada pesaingnya, kita bersaing sama kita. Nah itu dia yang repot. Padahal kan tujuan para leluhur bangsa ini Ya. memerdekakan negara ingin mewujudkan negara Pancasila. Ya. Padahal banyak orang saya Pancasila, saya Indonesia gitu kan. Ya. Tapi kan kenyataan cuma sekedar kata-kata belaka. Nah, padahal memang pada intinya dulu ingin mewujudkan negara Pancasila. Ya. Akhirnya dihianati menjadi negara Nasakom. Akhirnya berubah jadi negara demokrasi. Demokrasi mau diarahkan demokrasi Pancasila. Akhirnya belum terlaksana, demokrasinya hilang, Pancasilanya muncul reformasi. Tujuan reformasi yakni anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi saya kenyataan sekarang KKN-nya lebih banyak daripada di zaman Orba. Ada filmnya lagi. Ada filmnya. Desa KKN. Gimana tuh? Dia penggerak daripada 98 kan gitu. Bicara reformasi gimana tuh, Kak? Iya, iya itu semua kan cuma alat aja. Reformasi itu kan cuma bagaimana kemudian kita berpikir lebih baik lagi kan kayak gitu kan. Alatnya ya reformasi. Tujuannya sebenarnya bukan itu kan. Tujuan utamanya bagaimana bangsa kita, negara kita itu bisa jauh lebih berkembang, jauh lebih maju lagi. Bahkan bila perlu kita harus sampai kepada satu titik negara beradidaya, adikuasa, gitu kan kayak begitu. Nah ini nggak nyampe ke sananya, gimana mutar-muter karena ternyata
orang kita nih gemarnya bersaingnya sesama kita. Nah, Padahal di zaman dulu kala Majapahit itu udah menjadi mercusuar dunia. Itu. Majapahit itu menjadi raksaksanya dunia. Ya. Kenapa di era Majapahit bisa, di era NKRI tidak bisa? betul. Yes, ya. Betul. Ya, harusnya yang saat ini sedang bersaing ini ya, Ya. ini akan jadi energi, akan jadi tenaga yang luar biasa. Kalau yang saat ini sedang bersaing habis-habisan itu bersatu, terus kemudian membangun bangsa ini, membangun negeri ini bersama-sama, dan yang jadi persaingnya itu luar negeri gitu loh. Luar negeri. Ya kan, bagaimana kita bersaing dengan Amerika, bagaimana kita bersaing dengan Eropa, bagaimana kita bersaing dengan China, bagaimana kita bersaing dengan negara-negara lainnya, kayak gitu kan. Bukan sesama kita di internal ini, kan bingung kita kalau sesama kita kasarnya menang juga kita nggak dipuji kan. Menang jadi areng, kalah jadi abu. Lah iya kan, sesama kita juga kayak gitu, cuma beda bendera, beda warna doang lah kayak gitu kan. Berarti benar dong statementnya ya, bersatu dulu ya, bersepakat. bersepakat menuju keberhasilan Baru gitu ya. berhasilan. Berarti tarikannya kalau dulu cita-cita daripada teman-teman mengadakan revolusi ataupun reformasi pada saat itu, gimana tarikannya? Cita-cita itu selalu baik. Nah. Perjuangan juga selalu baik kayak gitu kan. Tapi semuanya itu kan dinamis. Harapannya terpenuhi nggak kalau kita lihat kondisi seperti sekarang? Harapannya adalah bagaimana semua stakeholder itu terbangun kesadaran, mulai dari rakyat sampai dengan penguasa, sadar bahwa hari ini ada sesuatu yang keliru, dan kekeliruan itu ternyata terpelihara disengaja ataupun tidak. Bahkan bukan kekeliruan tapi kesalahan kayak gitu loh. Nah, harusnya hari ini sadari itu, kita bareng-bareng nih tobat nasional dulu. Harus tobat ini dari mulai rakyat sampai dengan pemimpin tertinggi di negara Presiden. ini. Iya. Iya, jadi- Tobat nasional. Jadi kan ya begitu. Sadarilah betul bahwa begitu. ada satu kesalahan nih. Jadi kita nih kayak lomba bakiak di 17 Agustus gitu kan, tapi nggak kompak, kakinya pada lecet semua. Menang enggak? Ya kan, kakinya pada lecet. Pada lecet. Karena itu tadi, nah, barangkali ya karena tidak ada musuh bersama atau apa. Ya bukan masalah musuh bersama, tapi semangatnya adalah bagaimana bangsa kita, Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, negara kita, negara Republik Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi. Syaratnya tadi, saya setuju dengan Ayah, bersatu. Bersepakat. Ya, yang saat ini lagi bersaing-saing, lagi rame, lah ikat aja lah untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara gitu. Selesai. Ya. Cuman kepentingannya itu jadi persoalan kan, terkotak-kotak jadi kan. Nah, kalau itu Iya. kan berbicara siapa yang ngisi akalnya, ya nggak? Akal kita ini kan tadinya kosong, tapi kan ada yang ngisi-ngisi. Sadar dulu lah, kalau kita ini lagi pada kerasukan. Iya kan? Lagi pada kerasukan, lagi pada kesurupan ini. Jadi intinya Tahu kesadaran kesurupan dulu setan ya. dari mana kan kita kagak ngerti itu. Berarti benar apa yang Ayah sampaikan ya, Iya. bahwa sadar ini belum tentu waras. Ya. Tapi kalau waras sudah pasti sadar mungkin gitu ya. Sehat belum tentu waras. Waras sudah pasti sehat jasmani, sehat rohani. Berarti kita cari orang-orang yang waras ya. Cari orang waras. Iya. Contoh nih, Sekarang sekarang kalau kita cari orang waras, kita dibilang, wah suci banget. Jadi masalah lagi kayak gitu kan. tapi kita kan sudah memulai. Nah, orang sementara pada ribut. Saya turunan ini, saya turunan itu. Hartanya cuma satu, direbutin, bunuh-bunuhan. Terjadi, kita lihat kejadian kayak di Jawa Tengah, Ya. terjadi kayak di Cirebon atau dimanapun. Yang sudah nih. Nah, sebenarnya yang hebat siapa? Yang hebat yang mendirikan. Ya. Nah, yang kemarin kan itu cuma ini ingin merampok harta leluhur saja. Nah, kalau semua putra wayah punya semangat untuk membangun harkat martabat leluhurnya, kenapa ribut? Kamu bikin sendiri aja, gak diganggu kok, kan gitu. Kenapa? Orang iri tanda tak mampu. Nah, itu jawabannya. Orang syirik tanda tak mampu ya. Iya. Pantesan Ayah punya istana sendiri ya. Iya, sendiri ya. Jadi harus sadar. Kalau belum sadar juga diruat lah. Diruat. Kalau nggak diruat dirukiah lah. Dirukiah. Kayak gitu kan. Sadarlah bahwa hari ini nih
apa namanya insan-insan yang ada di bangsa kita ini, di negara kita ini sedang kerasukan. Maka itu bener Uyus, karena bangsa kita lagi ruwet, lagi kesurupan, lagi nggak waras. Uyus bikin cita-cita bangsa suci, bangsa Indonesia suci, pikirannya positif. Ya, saya mau tanya sama Ayah nih, yang bergelut lama di Iya. bidang spiritual ya. Kalau orang lagi kerasukan, lagi kesurupan, diceramahin apa aja masuk gak tuh ya? Nggak masuk. Jadi syaratnya orang kesurupan itu kalau mau diajakin ngobrol mesti diapain dulu ya? Harus diruqyah dulu. Berarti harus kita ruqyah berjamaah. Ruqyah dong ya. nasional ya. Nasional. Kenapa orang bisa kesurupan? Karena jorok. Jorok. Halal haram hantam. Iya. Kukunya gondrong-gondrong, bulu ketiaknya gondrong-gondrong, jarang mandi, kumisnya mablang. Sadari dulu lah kalau kita lagi pada kesurupan semua. Iya. Hampir semua lini kesurupan ya kan. Betul. Ada yang bangga dengan setan dari Laut Merah ya kan. Bangga dari wah udah kagak ngerti lah kayak gitu. Jadi sadari dulu kita kerasukan. Kerasukannya dikeluarkan kan dalam posisi yang zero kayak Betul, gitu kan. zero. Nah, baru kemudian kita kembali Ke laptop. Iya, jadi diskusi santai kita nih ya di perjalanan menuju kembali ke arah Bangsa suci. suci. Ini cukup luar biasa mengasyikkan ya. Iya. Bahwa Tapi ya memang sepakat jaga kesurupan ya. Sepakat. Yang Dewi bisa sepakat. Lagi kesurupan. Lagi kesurupan semuanya ini. Nggak pemimpinnya, Nggak rakyatnya. Lagi kita ruqyah berjamaah ya. Ruqyah berarti berjamaah ya. nasional. Oke, mudah-mudahan anak bangsa kita, para tokoh, pejabat semua lah ya, stakeholder yang ada, mudah-mudahan bisa lebih sadar, mawas diri ya, bahwa jangan sampailah kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan secara terus-menerus ini menjadi kebenaran buat mereka begitu kan.